Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semakin terus nyata sukacita Tuhan di dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya percaya hari ini kita bersukacita, amin Bapak Saudara. Amin. Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia. Haleluya. kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, yang Engkau mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Kita akan pujian waktu di hari yang terbaik. Bila kami sedang Ku percaya
Pagi hari ini kami melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang Kau telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahwa Allah yang mengasihi kami, Tuhan yang selalu menyertai dan selalu menolong setiap kehidupan kami. Sebabnya Tuhan, kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap firman yang ditabur menjadi kekuatan, menjadi rema, dan menjadi pelita bagi kami, sehingga kami dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan melalui setiap tantangan, melalui setiap penderitaan yang kami alami. Tapi kami percaya bersama dengan Yesus, kami selalu merasakan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Selamat pagi, shalom. Ya, shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali pagi hari ini di ibadah kita minggu yang keempat di bulan November. Kita sudah mau mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam perayaan Natal kita, saudara. Minggu depan kita akan merayakan Natal di gereja Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang saya ingin bagikan untuk kita semua, saya berikan sebuah tema firman Tuhan, yaitu berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kita sudah mulai masuk di penghujung tahun 2020, dan beberapa waktu lagi kita akan memulai untuk memasuki di tahun yang baru ini, saudara. Di tahun 2023 yang sekarang ini, saudara, ada banyak hal yang mungkin menjadi keinginan kita, tetapi belum terlaksana atau terwujud. Ya, ada yang kita inginkan, harapkan di tahun ini terjadi, tetapi tidak terjadi. Ada yang kita rindukan supaya tahun ini program dapat berjalan dengan baik. Rencana kita semuanya yang sudah kita rancang dapat berjalan dengan baik, tetapi tidak terlaksana. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada yang terpenting di dalam hidup kita. Misalkan anak-anak muda zaman sekarang itu kalau ditanya apa sih yang menjadi keinginan hidupnya, yang pertama pasti ingin jadi orang kaya, gitu ya. Saya ingin jadi orang kaya. Saya ingin hidupnya seperti seorang sultan. Wah. Saya mau jadi terkenal, jadi viral, ya kan? Jadi YouTuber atau jadi TikTokers, ya kan? Atau jadi Instagram apa namanya? Instagram. Ya itulah ya. Banyak pengikutnya, dapat banyak duit gitu kan. Ya. Apalagi saya lihat di Facebook itu juga sudah bisa menghasilkan duit kalau kita mengupload video-video real gitu ya. Ya. Atau kalau yang menjadi kerinduan ibu-ibu tahun ini ingin mau jadi kurus, yang tadinya badannya lumayan berkembang, tahun ini aduh mau kurusin badan nih, tahunnya nggak kesampaian, ya. Atau ingin memiliki kekayaan atau ketenaran sehingga tahun ini hidupnya nggak susah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, banyak harapan, banyak keinginan, banyak rencana yang kita inginkan tahun ini, tetapi mungkin tidak bisa terlaksana, terwujud, sebagian doang bisa terlaksana, atau bahkan sama sekali semuanya tidak bisa terlaksana dengan baik. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan.
bagaimana supaya di dalam setiap waktu kehidupan kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana dan keinginan kita itu, saudara, semuanya kita letakkan bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh dalam kebenaran firman Tuhan yang bernama Henokh. Oleh sebab itu mari kita buka kitab kita. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kelima. Kita akan membaca dari ayat ke 23 sampai 24. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ini usia Henokh. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh apa? Oleh Allah, ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tidak banyak Alkitab menuliskan kisah tentang Henokh. Tidak dijelaskan detailnya bagaimana Henokh ketika dia berada di dunia ini. Tetapi di dalam Kejadian, hal yang terpenting dituliskan di sana adalah bagaimana Henokh dia dapat bergaul dengan Tuhan dan dia diangkat oleh Tuhan. Bagaimana hidupnya Henokh, saudara, dia dapat bergaul dengan Tuhan sehingga Henokh ini mengalami pengangkatan atau raptur, ya. Pengangkatan bukan hanya roh, tetapi jiwanya. Dia tidak mengalami kematian yang dialami oleh manusia, tetapi dia langsung diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bagaimana Henokh dapat bergaul dengan Tuhan. Di dalam terjemahan lainnya, yaitu Henokh dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara, di sepanjang hidupnya ketika Henokh berjalan bersama dengan Tuhan, dia mengikuti arah tujuan yang Tuhan kehendaki, dia mengikuti apa yang menjadi perintah yang Tuhan ingin lakukan, dia mengikuti bagaimana cara-cara yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupnya. Kalau kita bersama berjalan dengan Tuhan, contoh, misalkan saudara ingin ke Bandung, kemudian saudara mengikuti mobil bersama dengan bos saudara atau pimpinan saudara. Saudara berada di dalam mobil itu. Ketika saudara berada di dalam mobil itu, sepanjang perjalanan pasti kita akan mengikuti apa yang menjadi perintah dari bos. Kalau bosnya bilang, oke, kita berhenti di rest area, maka mobil pun berhenti. Kalau bos kita bilang, oke, kita lanjut jalan, maka jalan. Kalau bosnya bilang, oke, tidak boleh ada yang berbicara, kita istirahat, maka kita istirahat. Ya, sampai terus di dalam perjalanan kita mengikuti arah dari pemimpin kita sehingga kita sampai kepada tujuan. Berjalan bersama dengan Tuhan itu seperti itu. Bagaimana kita mengikuti apa yang menjadi kehendak, keinginan dan rencana Tuhan sehingga kita bisa sampai kepada tujuan dari hidup kita. Tujuan dari hidup kita adalah bagaimana kita memperoleh panggilan Tuhan, yaitu panggilan surgawi yang bersama-sama dengan Tuhan masuk ke dalam kerajaan. Itu yang menjadi tujuan kita. Tetapi saudara, iblis tidak ingin kita mencapai tujuan itu. Iblis tidak ingin kita berjalan bersama dengan Tuhan di setiap waktu, di setiap musim
kita. Iblis ingin merusak setiap rencana kehidupan kita dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Misalkan saudara, pada zaman dulu kita ini sangat susah sekali untuk menonton film di bioskop. Ya, zaman dulu kalau kita mau ke bioskop itu agak berat karena mahal. Terus tidak semua tempat itu ada bioskop. Tetapi zaman sekarang bioskop sudah ada di mana-mana. Di mall pun sekarang sudah ada bioskop. Dulu bioskop itu harus ada gedung sendiri. Dia tidak ada di dalam mall. Dan mall pun itu dulu jam. Ya. Tetapi sekarang bioskop ada di mana-mana. Ya kan? Tetapi sekarang di mall juga ada. Bahkan saudara, di handphone kita pun kita sudah bisa menonton film. Kita download saja aplikasi nonton film, kemudian kita bisa menonton. Nah, cara-cara seperti ini yang membuat kita mulai hilang konsentrasinya kepada Tuhan. Misalkan dengan handphone saudara yang canggih, saudara bisa menonton tayang-tayang film-film yang lain, sehingga banyak film-film yang kita tonton itu yang membuat kita itu semakin jauh dari Tuhan. Misalkan tayangan-tayangan yang tidak benar, pemukulan, ya kan, tayangan-tayangan pornografi, kekerasan, ataupun yang lain. Kemudian bagaimana kita bisa lupa untuk bersekutu dengan Tuhan karena kita keseringan nonton film Korea, nonton film Barat, ataupun film yang lain. Kemudian saudara, bagaimana iblis mencoba kita untuk tidak berjalan bersama dengan Tuhan, mulai dari hal yang sederhana. Bagaimana dia bisa memisahkan kita, misalkan dari hal yang sederhana saja, misalkan makanan. Kalau zaman dulu saudara, makanan itu dimasak, ya, dimasak dengan cara yang bersih, dengan cara yang sehat, ya kan? Tetapi kalau kita lihat makanan zaman sekarang itu semuanya serba instan, semuanya dengan bumbu-bumbu penyedap, semuanya dengan bahan-bahan pengawet, ya kan? Sehingga membuat orang itu lebih senang dengan makanan yang seperti itu. Sehingga muncullah penyakit dari makanan yang kita makan secara instan. Sehingga saudara, kita dengan makanan yang ada membuat kita semakin tergoda, sehingga kita tidak bisa menjaga pola makan. Yang tadinya kita dilarang untuk makan makanan seafood, dilihat orang makan seafood kita makan. Yang tadinya kita dilarang untuk makan daging karena kolesterol ataupun hipertensi, tapi kita lihat orang makan enak, kita makan. Jadi saudara, ada banyak hal yang Tuhan yang diinginkan oleh iblis supaya memisahkan kita, supaya kita tidak bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana kehidupan dari Henokh, bagaimana dia bisa hidup bergaul dengan Tuhan, dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Henokh adalah manusia yang pertama kali diangkat oleh Tuhan secara hidup langsung ke surga. Alkitab tidak menyebutkan apakah Henokh itu suka menolong orang, atau Alkitab tidak menyebutkan apakah Henokh itu sudah setia dalam perpuluhan. Alkitab tidak menyebutkan apakah Henokh itu tidak pernah absen dalam kebaktian sehingga dia diangkat oleh Tuhan. Tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia hidup bergaul dengan Tuhan. Hanya dituliskan bagaimana Henokh dapat bergaul dengan Tuhan.
Saudara tahu arti bergaul? Bergaul itu adalah bagaimana kita merasa hubungan kita dekat sekali dengan dia. Kalau saudara bergaul dengan teman saudara, pasti saudara akan setiap hari bertemu dengan dia. Kadang kita ke rumahnya atau kadang dia ke rumah kita, ya kan? Kemudian kalau saudara bergaul dengan orang, saudara ngobrol itu nggak terasa sudah 2 jam, sudah 3 jam, karena kita merasa nyambung dengan dia, kita nyaman dengan dia, kita dekat dengan dia. Itu yang namanya bergaul. Bagaimana kita dekat, bagaimana kita nyambung, bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengerti tentang dia. Itulah bergaul. Dan ini yang dilakukan oleh Henokh, bagaimana dia bisa bergaul dengan Tuhan. Henokh tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam dirinya. Henokh memahami bagaimana dia memiliki hubungan yang sangat dekat sekali dengan Tuhan. Dan Henokh sadar bahwa Tuhan itu ingin selalu bersama-sama dengan dia. Dan dia pun juga ingin selalu bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga tidak ada pembatas yang memisahkan antara Henokh dengan Tuhan. Sehingga tidak ada hal yang lain yang membuat Tuhan itu menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 di dalam hidupnya. Dan selalu menjadikan Tuhan yang pertama dan utama, prioritas pertama Henokh di dalam hidupnya. Tetapi banyak orang sekarang menjadikan Tuhan itu nomor kesekian gitu ya. Pekerjaan yang nomor 1, ya kan? Usahanya nomor 1, ya kan? Keluarganya ataupun perkumpulannya juga nomor 1, temannya nomor 1 daripada Tuhan. Karirnya nomor 1, jabatannya nomor 1, sehingga Tuhannya itu nomor ya nggak tahu berapa lagi. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dilakukan oleh Henokh bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan, dan hasil yang dia lakukan adalah bagaimana dia mengalami pengangkatan. Oleh sebab itu saudara, di dalam firman Tuhan ada 3 jenis manusia yang berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah orang yang selalu setia berjalan bersama dengan Tuhan. Setia itu adalah saudara bagaimana tetap berada di jalan. Setia itu adalah tetap bersama-sama meskipun dalam keadaan yang susah, keadaan yang senang, keadaan yang sedang menderita, keadaan yang sukar, keadaan yang putus asa, keadaan yang lemah, tapi dia selalu bersama dengan Tuhan. Paulus mengalami hal ini ketika dia menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan. Dia pergi melayani, dia menginjil ke berbagai daerah. Ya, dia dihujat, dia dicaci, dia dimaki. Bahkan dia diusir dan dia dipenjara oleh karena memberitakan firman Tuhan. Tetapi saudara, dari kesetiaannya kepada Tuhan dalam mengikut Yesus dan memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, sampai Paulus pun berkata, cukup sudah kasih karunia yang Tuhan berikan bagiku. Sampai Paulus berkata, Tuhan, kasih karunia yang kau berikan di dalam hidup saya itu sudah cukup. Gak perlu lagi kemegahan-kemegahan, tidak perlu lagi kehormatan-kehormatan, tidak perlu lagi kejayaan-kejayaan. Tetapi Paulus hanya berkata, kasih karunia-Mu sudah cukup di dalam hidup saya. Inilah ketika orang sudah berjalan bersama dengan Tuhan, setia mengikuti Yesus.
Apakah saudara bisa berkata seperti itu dalam hidupmu? Tuhan, cukup kasih karunia-Mu bagi. Tuhan, lagi banyak masalah, udah mau Natal nih, belum gajian, minggu depan udah Natal kan di Kedoya, di sini kita Natal, uangnya belum ada, belum beli baju Natal, ya kan? Gimana sih panitia Natal ini tanggal 3 dibikin lagi, buset, kan? Belum gajian lagi kan, bingung. Di baju Natal aja masih ngutang kan atau apa kan, bingung. Teman-teman udah beli baju baru, ya kan, udah beli sepatu baru, aduh ini boro-boro beli baju baru, makan aja susah, bingung. Apakah di tengah-tengah kesusahanmu kita masih bisa berkata, Tuhan, cukup kasih karunia-Mu bagiku? Bagaimana kita belajar setia bersama dengan Tuhan? Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Ayub adalah orang yang setia. Tuhan uji dia, semuanya hilang, semuanya habis, bahkan dia pun kena sakit, anaknya sudah meninggal, hartanya semua hilang, semuanya hilang, istrinya meninggalkan dia, bahkan teman-temannya pun menghujat dia. Salahkan Tuhanmu, salahkan Tuhanmu. Istrinya pun menghujat dia. Tetapi Ayub bisa berkata, masa Tuhan sudah kasih yang baik, engkau tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Dari kesetiaannya kepada Tuhan, di akhir dari kesetiaannya Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia memulihkan Ayub. Bahkan firman Tuhan mencatat Tuhan mengembalikan semua yang dimiliki oleh Ayub semula 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Karena kesetiaan mengikut Yesus, karena imannya itu tetap setia mengikut Yesus. Ada hasil akhir yang indah, yang terbaik, berkat yang luar biasa, berkat multiplikasi, double porsi atau apapun itu pelipat gandaan yang Tuhan sudah beri, yang Tuhan sudah akan berikan dalam hidup saudara ketika kau setia. Pertanyaannya, apakah engkau bisa setia mengikuti Yesus sampai akhir nanti, atau di pertengahan jalan kau goyah, engkau tidak setia? Yang kedua, saudara, ada orang yang sadar bahwa mereka tidak sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Ada orang yang sadar ketika di pertengahan jalan ternyata dia tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika dia menyadari, dia sadar bahwa dia sedang tidak berjalan bersama dengan Tuhan, maka orang ini pun kembali lagi mengikuti Tuhan. Kita lihat bagaimana Zakheus, seorang pemungut cukai, dia mengutip pajak-pajak dari masyarakat secara paksa, dan itu diberikan kepada raja. Itu pekerjaannya Zakheus. Ya, hasil usaha dari rakyat diambil, pekerjaan ladangnya diambil, semuanya dirampas, dan itu diberikan kepada raja. Dan itu dilakukan oleh Zakheus secara terus-menerus. Tetapi saudara, ketika dia mendengar ada Yesus yang datang di daerahnya, dan dia begitu penasaran, ingin berjumpa dengan Yesus, dan ketika itu Yesus bertamu ke rumahnya, maka apa yang terjadi? Disinilah titik dari kesadaran Zakheus bahwa dia salah, bahwa dia tidak sedang berjalan bersama dengan Tuhan sebagai seorang pemungut cukai yang merampas semua hasil dari masyarakat. Sehingga di tengah-tengah kesadarannya itu, saudara, dia berkata kepada orang banyak, bahkan di hadapan Yesus saat itu, semua yang pernah kurampas akan kukembalikan 4 kali lipat.
Artinya ketika Zakheus sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa dan sedang tidak berjalan bersama dengan Tuhan, maka dia mengalami pemulihan Tuhan. Yang tadinya dia merampas, dia menjadi memberkati. Jadi ada kebalikannya. Yang tadinya dia merampas, mencuri, mengambil, sekarang dia menjadi berkat, memberkati, mengembalikan kepada orang-orang susah. Jadi ketika saudara sedang berada di masa-masa kehidupanmu yang jauh dari Tuhan, maka bertobat dan kembali lagi ke Tuhan. Sehingga kehidupan yang lama kita tinggalkan menuju kepada kehidupan yang baru. Tadinya saudara berkata kasar, ya kan, ringan tangan, ya kan, suka memukul, suka marah-marah. Tetapi ketika saudara bertobat, hidupmu jadi lemah lembut, ya kan, hidupmu jadi selalu memberkati banyak orang. Jangan seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka selalu berkata, Tuhan, kami selalu berpuasa 2 minggu sekali. Mereka berkata bahwa kami bukan orang berdosa. Tetapi saudara, mereka tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Merasa mereka dirinya adalah orang yang benar, tetapi mereka tidak melakukan. Dan orang yang ketiga adalah orang yang merasa berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi hanya berjalan sendirian. Inilah yang dialami oleh orang-orang yang Yahudi pada saat itu. Bagaimana mereka menganggap diri mereka adalah orang yang paling benar. Mereka selalu berpuasa 2 kali dalam seminggu. Mereka selalu membaca Taurat Tuhan. Mereka memahami apa yang menjadi Taurat Tuhan. Tetapi saudara, mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Bahkan mereka lah yang menyalibkan Yesus Kristus itu sendiri. Banyak orang sekarang itu kelihatannya baik, tetapi hidupnya gak benar. Banyak orang yang kelihatannya berjalan bersama dengan Yesus, padahal hidupnya jatuh di dalam dosa. Ya kan? Dari mukanya sepertinya dia orang baik, ternyata narkoba, ternyata pembunuh, ternyata pencuri. Kelihatannya dia diam-diam aja, ternyata dia melakukan kejahatan. Ada orang yang seolah-olah ikut Tuhan, padahal dia meninggalkan Tuhan. Saudara terkasih firman Tuhan, hari ini firman Tuhan menguatkan hidup kita supaya kita tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Yesus tidak akan pernah ditinggalkan oleh Dia. Kita berada di jalan yang sama. Kenapa? Karena Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan itu selalu berada di samping kita. Kan kita berjalan bersama dengan Dia. Ketika kita jatuh, Dia angkat kita. Ya kan? Ketika kita sedih, Dia hibur kita. Ketika Dia lemah, Dia menguatkan kita. Kenapa? Karena Dia bersama dengan kita. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan pagi hari ini menguatkan hidup kita supaya kita tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kita semakin hari hidup kita semakin bergaul dengan Tuhan. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari menguatkan kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Kau tetap Allah, ku sembah Kau Yesus.
berjalan bersama dengan Tuhan, hidup bergaul seperti yang dilakukan Daud. Sepanjang hidupnya selalu dekat, sepanjang hidupnya selalu bersama-sama dengan Yesus, mengikut Yesus, sampai akhirnya dia melihat kemuliaan Tuhan nyata, mujizat Tuhan hadir, dan dia melihat bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini ajarkan kami dapat terus berjalan bersama dengan-Mu Bapa. Di dalam setiap kondisi kehidupan kami saat ini, kami tetap mengikut Yesus, kami tetap memandang Tuhan, kami tetap setia kepada-Mu Bapa. Seperti kehidupan iman kami yang tidak pernah goyah, selalu memiliki pengharapan, selalu memiliki kekuatan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak buat setiap firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami yang hadir. Kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi biarlah kami Tuhan dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara. Haleluya. Berkati dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan kita dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Mari berkati hamba yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberi Tuhan memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Kita akan punya segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan mengadakan apel pagi ini di kampung. Mari Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan lewat live streaming boleh datang langsung jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang sedang dibantu bangkit berdiri. Haleluya.
kami yang hadir di tempat ini. Mereka yang sakit Bapa, Tuhan menyembuhkan segala penyakitnya. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang datang dengan setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan tolong mereka pertama, sehingga mereka dapat melihat mujizat dan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Berkati para hamba-Mu yang sudah melayani, Tuhan semakin berikan karunia dan talenta serta roh semakin lagi menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati buat acara Natal kami minggu depan. Kiranya setiap acara yang dapat ditampilkan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga minggu depan kami dapat mengadakan Natal pertama kali di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami akan menerima berkat dari-Mu. Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kehidupan-Mu. Tuhan akan memberkati keluarga, pendidikan, pekerjaan, bahkan usaha-Mu diberkati oleh Tuhan. Tuhan semakin pakai Kau semakin naik, bukan semakin turun. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Menjadi terang, menjadi berkat, serta menjadi dampak bagi banyak orang. Maka terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan selalu memberkati hidup kita, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya Kau berkati. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.